Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ida Farida MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, ada Asina Fathah Anwar dengan NIM 121208005, lalu ada Linda Sri Wahyuni dengan NIM 121208060, lalu ada Nisa Putri Utami dengan NIM 12120808086, dan ada Oktaviani Nanda Rahayu dengan NIM 12120809092 akan mempresentasikan hasil LKS eksperimen atau LKS praktikum yang telah kami kerjakan. Nah, yang pertama ini ada dari materinya. Materinya itu ada sel volta dengan mata pelajaran kimia dan alokasi waktunya 60 menit. Lalu ada kompetisi inti, itu ada KI 3, di mana KI ini adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu ada juga KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, lalu di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, itu ada KD 3.4, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Adapun indikator pencapaian dari kompetensi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi elektroda yang terdapat pada sel volta. Lalu yang kedua, mengidentifikasi proses yang terjadi pada sel volta. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sel volta. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh potensial pada sel volta. Yang kelima, mengidentifikasi prinsip pada sel volta. Lalu ada juga kompetensi dasarnya yang kedua, yaitu 4.4, merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah yang pertama, terampil melakukan percobaan mengenai sel volta, dan yang kedua, terampil mempresentasikan hasil percobaan mengenai sel volta. Lalu juga ada tujuan pembelajarannya. Di sini kami mencantumkan 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi elektroda yang terdapat pada sel volta dengan tepat. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi proses yang terjadi pada sel volta secara sistematis. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sel volta dengan tepat. Lalu yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh potensial elektroda pada sel volta dengan tepat. Lalu yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi prinsip dari sel volta dengan tepat. Dan yang terakhir itu ada siswa dapat terampil melakukan percobaan dan mengkomunikasikan hasil percobaan mengenai sel volta dengan tepat. Lalu yang selanjutnya ini ada isi LKS praktikum yang telah kami buat yang akan dibacakan oleh Linda. Kepada Linda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, ini ada mengamati. Nah, di mengamati ini terdapat wacana yang berkaitan dengan sel volta dan juga terdapat gambar, yaitu gambar baterai yang berkaitan juga dengan sel volta. Lalu, yang kedua, ada menanya. Nah, di sini tugasnya itu berdasarkan wacana di atas, buatlah 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi sel volta. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan data. Nah, di sini untuk di mengumpulkan data ini terdapat gambar untuk melakukan eksperimen, yaitu merancang sesuai dengan gambar di atas. Nah, di sini ada tabel pengamatannya yang harus diisi oleh siswa.
Yang pada perlakuannya itu yang pertama buatlah celah pada lemon untuk menancapkan koin menggunakan cutter. Lalu yang kedua, tancapkan koin ke celah lemon sampai tersisa hanya setengah koin di permukaan lemon. Lalu yang ketiga, tusukkan paku pada sisi yang berbeda dari lemon sampai tersisa hanya setengah paku di permukaan lemon. Lalu yang keempat, capit penjapit buaya warna merah ke paku dan warna hitam ke koin pada buah yang lain. Sisakan kabel dari paku dan kabel dari koin. Lalu sambungkan kabel yang tersisa ke voltmeter dengan kutub negatif disambungkan ke anoda yaitu paku dan kutub positif ke katoda yaitu koin. Lalu yang terakhir ada sambungkan kabel yang tersisa ke lampu LED dengan kutub negatif disambungkan ke anoda yaitu paku dan kutub positif ke katoda yaitu koin untuk mengukur kuat nyala lampu. Nah, di sini siswa harus melengkapi tabel pengamatan berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Linda yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnin. Kepada Agnin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap mengasosiasikan. Di sini disediakan 5 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa pada sel volta membutuhkan 2 logam yang berbeda? Pertanyaan yang kedua, bagaimana elektrolit lemon berinteraksi dengan elektroda logam? Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi jika menggunakan logam yang sama pada anoda dan katoda. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perbedaan potensial elektroda antara tembaga dan seng mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana reaksi redoks dalam sel volta ini berhubungan dengan pembentukan arus listrik. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap mengkomunikasikan. Dari data yang sudah Anda dapatkan tadi, presentasikanlah dan diskusikan hasil kerja Anda di depan kelas. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agnina yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada rubrik penilaian yang akan dijelaskan oleh Okta. Kepada Okta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang rubrik penilaian. Yang pertama itu ada rubrik penilaian yang menanya. Tadi tuh pada di LKS, siswa itu disuruh membuat pertanyaan berdasarkan wacana. Nah, ini untuk hipotesis jawabannya. Kelompok kami membuat 3 hipotesis. Yang pertama itu ada bagaimana baterai bisa menghantarkan arus listrik. Ya, pertanyaan yang kedua, jawaban yang kedua, buah-buahan apa saja yang memiliki sifat elektrolit. Dan hipotesis ketiga untuk jawabannya yaitu reaksi apa saja yang terjadi pada baterai alternatif. Nah, untuk kriteria penilaiannya, jika siswa tidak menjawab pertanyaan itu 0, yang bernilai 1 itu jika siswa menjawab perumusan masalah akan tetapi tidak tepat, siswa mendapat nilai 3 ketika siswa itu menjawab satu rumusan masalah dengan benar, dan siswa akan mendapat skor 5 jika siswa menjawab 2 rumusan masalah dengan benar. Selanjutnya itu ada rubrik penilaian mengumpulkan data. Untuk pengumpulan data ini kita membuat dengan daftar cek. Yang pertama ini siswa dapat membuat celah pada lemon menggunakan cutter secara tepat. Nah, untuk rubrik ini hanya diukur benar atau salahnya siswa itu melakukan prosedur tersebut. Untuk selanjutnya juga sama ya, sampai nomor 6, siswa dapat menyambungkan kabel ke lampu LED itu apakah si siswa itu dengan benar melakukannya atau tidak. Yang selanjutnya ada rubrik penilaian mengasosiasi. Pada LKS tadi kami dari kelompok 2 itu mencantumkan beberapa pertanyaan dalam mengasosiasi. Untuk yang pertama, mengapa pada sel volta membutuhkan 2 logam yang berbeda? Di sini ada hipotesis jawabannya. Untuk kriteria penilaiannya, jika siswa tidak menjawab itu poinnya 0, siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, itu poinnya 3, dan siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori itu poinnya 5. Untuk soal yang nomor 2 itu bagaimana elektrolit lemon berinteraksi dengan elektroda logam.
Di sini juga ada hipotesis jawabannya. Untuk kriteria penilaiannya sama seperti nomor 1, 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, 3 jika siswa menjawab pertanyaan tapi tidak sesuai dengan teori, dan 5 jika siswa menjawab pertanyaan dan sesuai dengan teori. Untuk pertanyaan yang nomor 3, itu jelaskan apa yang terjadi jika menggunakan logam yang sama pada anoda dan katoda. Di sini juga sama ya, sudah ada hipotesis jawabannya. Untuk kriteria penilaiannya masih sama dengan nomor 1 dan nomor 2. 0 jika siswa tidak menjawab, 3 jika siswa menjawab pertanyaan tapi tidak sesuai dengan teori, dan 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai dengan teori. Untuk nomor 4, pertanyaannya bagaimana perbedaan potensial elektroda antara tembaga dan seng mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan. Untuk hipotesis jawabannya sudah tertera pada rubrik penilaian dan kriteria penilaiannya masih sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk nomor yang terakhir, nomor 5, bagaimana reaksi redoks dalam sel volta ini berhubungan dengan pembentukan arus listrik. Di sini juga sudah ada untuk hipotesis jawaban dan juga kriteria penilaian masih sama dengan nomor yang di atas tadi, 1 sampai 4. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Okta yang telah menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Lalu yang selanjutnya ada rubrik penilaian juga, di mana ini adalah rubrik penilaian fase mengkomunikasikan dan rubrik penilaian diskusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada keterangannya terlebih dahulu, di mana skor 4 itu adalah sangat baik, skor 3 itu baik, skor 2 itu kurang, dan skor 1 itu sangat kurang. Di sini skor tertingginya ada 4, dan skor terendahnya itu ada nomor 1. Nah, dalam rubrik penilaiannya, ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu nomor, yang kedua itu ada nama siswa, dan aspek yang dinilainya itu ada 4. Yang pertama adalah sistematika dari presentasi murid itu tersendiri, lalu penggunaan bahasa yang disampaikannya, lalu juga ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasinya, lalu juga kemampuan saat menanggapi pertanyaan nilai predikat, di mana nilai predikat ini adalah jumlah skor dari yang siswa itu dapatkan. Nah, penghitungan nilai ini yaitu nilainya jumlah skor dibagi 16. 16 itu adalah total seluruh skor yang harusnya didapatkan dan dikali 100. Di mana interval nilainya 90 sampai 100 mendapatkan keterampilan A, lalu 80 sampai 89 mendapatkan keterampilan B, lalu 70 sampai 79 mendapatkan keterampilan C, dan 0 sampai 69 mendapatkan keterampilan D. Lalu yang selanjutnya itu ada rubrik penilaian diskusi. Nah, di sini rubrik penilaian diskusi ada penilaian kelompok, aspek yang dinilainya ada 3, yaitu menyelesaikan tugas kelompok dengan tepat, lalu kerjasama dalam kelompok atau komunikasi, dan hasil tugasnya sesuai dengan topik yang diharapkan. Nah, nilai kualitatifnya di sini ada kurang baik, ada cukup baik, dan baik, di mana keterangan nilai ini adalah 76 sampai 100 itu dikatakan baik, lalu 60 sampai 75 itu dikatakan cukup baik, dan 0 sampai 59 itu dikatakan kurang baik. Setelah itu ada juga rata-rata jumlah nilai kelompok yang didapatkan setelah rubrik penilaian diskusi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi mengenai LKS praktikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.